Setelah selesai sarapan pagi, Henry sibuk dengan laptopnya. Sementara aku menonton kartun kesayanganku. Kusandarkan kepalaku di pundaknya sembari memenuhi mulutku dengan popcorn. Henny, kemana kita akan pergi untuk honeymoon? Aku tersedak mendengar pertanyaan darinya yang tiba-tiba. Hati-hati sayang. Dia menepuk-nepuk leher belakangku. Pipiku seketika berubah merah karena nervous. Nah, minumlah air. Secepatnya ia meraih segelas air putih untukku. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah berpikir tentang hal itu. Aku berkata lirih setelah agak membaik. Apa kamu pernah berpikir ingin pergi ke suatu tempat? Ingin mengunjungi suatu tempat misalnya? Aku menaruh gelas itu di meja lalu duduk kembali di sofa dan merenungkan kata-katanya. Henry menutup laptopnya dan menoleh kepadaku. Ia menatapku dengan lembut seolah-olah sedang menunggu jawaban. Swiss. Aku berkata spontan saat membayangkan view yang indah. Aku suka tempat yang dingin dan aku ingin mengunjunginya. Senyum mengembang dengan lebarnya di bibirku. Dia menyentuh lesung pipiku yang kanan dengan jari telunjuknya, dan ia tersenyum. Naila, bolehkah aku menyentuhnya dengan lidahku? Apa? Kamu ingin menjilat lesung pipiku? Oh my, Naila, apa kamu tidak memiliki filter di dalam mulutmu? Hah? Ia tertawa dan membuat jantungku mulai berdebar seperti biasanya. Aku suka melihat kamu tertawa, Henry. Sering-seringlah tertawa. Matanya terus memandangku dengan tawa yang masih bermain-main di bibirnya. Mendekatkan wajahku, kulingkarkan tanganku di lehernya. Bukankah kamu menyukai lesung pipiku? Ucapku sembari menggigit bibirku yang bawah. Kelopak mataku mulai menutup ketika lidahnya mulai menyentuh kulit wajahku. Aku suka lesung pipimu, Naila. Mereka bersinar terang ketika kamu tersenyum. Jadi, kamu juga harus sering-sering tersenyum. Bisiknya di telingaku. Aku mengangguk tanpa mengetahui apa yang harus kulakukan selanjutnya. Henry memegang wajahku, dan ia sangat dekat. Hatiku menjadi deg-degan saat bibirnya menempel dengan bibirku. Semakin lama ciuman itu semakin sampai kami kehilangan kesadaran masing-masing. Salah satu tangannya menyelinap masuk ke dalam, membuat tubuhku terhentak. Henry, aku merasakan tangannya yang mulai bergerak naik. Henry, tolong. Tolong apa? Tolong, angkat teleponnya dulu. Segera ia bangkit lalu meminta maaf padaku. Kemudian mengambil teleponnya yang sudah berbunyi sejari tadi dan berjalan keluar. Begitupun denganku, aku duduk kembali dan membenarkan bajuku. Jantungku masih berdetak dengan cepatnya. Membutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk menenangkan diriku dengan apa yang baru saja terjadi. Aku terus tersenyum seperti idiot. Hani, bersiap-siaplah. Kita akan pergi keluar sebentar lagi. Kita akan pergi ke KUA. Tadi orang-orangku yang menghubungiku.
dan mereka bilang semuanya sudah siap. Henry berkata padaku setelah ia masuk kembali ke dalam rumah. Wajahnya tampak berseri-seri. Aku tidak menyangka hari ini aku akan menyandang status Nyonya Andrian. Ya, hari ini kami akan menikah secara hukum negara. Dan setelah itu aku akan sepenuhnya menjadi milik suamiku. Telapak tangan kananku meraih tangan kiri Henry dan menyatukan jari-jari kami. Menyusuri jalan ketika aku pertama kali menginjakkan kakiku di desa ini, sekarang baru aku menyadari betapa indahnya view di sini. Aku melihat beberapa gubuk dari daun rumbia yang persis seperti di TV. Suamiku bilang itu adalah rumah sementara untuk petani di sini. Ketika tiba waktu makan atau istirahat, mereka akan stay di sana. Aku juga melihat banyak binatang yang dibiarkan hidup liar. Dulu memang aku pernah mendengar cerita tentang mereka semasa kecil. Tapi melihatnya secara langsung adalah sesuatu yang berbeda. Kuperhatikan ada beberapa anak kecil yang tengah bermain di bawah pohon yang besar. Ada satu anak laki-laki yang ditutup matanya dengan kain, sementara anak yang lain menggodanya. Ada yang mendekat, ada yang menjauh, bergantian mengalihkan perhatiannya. Kegembiraan dan senyuman yang tergambar jelas di wajah mereka sungguh menyentuh hatiku. Semuanya ini seperti mimpi bagiku. Kami terus berjalan sembari Henry menjelaskan banyak hal padaku. Naila, lihatlah, itu adalah timun. Ia berkata sambil menunjuk ladang perkebunan di sebelah kiri kami. Dan yang itu, aku tahu, tomat. Aku berlari menyentuh salah satu tomat yang besar yang berwarna merah matang. Persis seperti warna pipimu, Naila, merah. Ia mengedipkan matanya padaku. Menundukkan kepala, aku diam-diam tersenyum karena malu. Ayo, cepat, kelihatannya sebentar lagi akan turun hujan. Ketika akan berjalan ke arahnya, aku merasakan setitik air yang menetes di atas kepalaku. Dan itu membuatku menoleh ke atas. Sinar matahari yang tadinya berada di atas kepala kami, kini telah bersembunyi di balik awan hitam. Yang selanjutnya adalah air hujan yang mulai turun. Kurentangkan telapak tangan kiriku di atas kepala untuk menghalau air yang jatuh. Dan tanpa sengaja aku berlari menabrak punggung Henry yang keras. Hujan, Naila, ia berkata padaku. Oh, kamu baru menyadarinya. Aku tertawa melihat ekspresinya. Ayo, ia meraih tanganku untuk mendekat. Tunggu, Henry, aku memakai gaun. Saat aku sedang membenarkan gaunku untuk memudahkan berlari, tiba-tiba hujan yang ada di atas kepalaku berhenti. Aku menoleh ke atas dan melihat selembar daun pisang yang tengah dipegang oleh Henry. Entah dari mana dia mendapatkannya. Oh, jadi ini adalah pengganti payung. Aku tidak bisa menahan tawaku. Tidak jauh ada sebuah pohon beringin yang besar. Kami memutuskan untuk berteduh di sana. Aku berdiri di sampingnya memeluk lengannya dengan erat. Diam-diam bola mataku memperhatikannya.
Seluruh bajunya basah kuyup. Bahkan aku bisa melihat kulitnya yang mulus di balik kemejanya. Otakku mengatakan padaku untuk melihat semakin ke bawah. Tapi segera ku tangkis jauh-jauh pikiran itu. Apa kamu terpesona melihatku, Hani? Ia tersenyum padaku. Mengapa mata aisnya harus bersinar terang di situasi seperti ini? Tidak, siapa yang melihatmu? Aku berusaha mengelak dan melepaskan tangannya. Hei, kemarilah. Kamu akan kedinginan loh nanti. Ia menarik tubuhku kembali dan mendekapku semakin erat. Sungguh romantis, menatap air hujan berdua dengan orang yang kamu sayang. Pernahkah kamu mencobanya? Beberapa hari kemudian kami mengadakan pesta kecil-kecilan yang temanya outdoor, yang hanya dihadiri orang-orang terdekat kami saja. Aku memakai gaun pernikahan berwarna putih yang sudah disiapkan oleh mendiang ibu mertuaku 20 tahun yang lalu. Menggandeng tangan suamiku, aku tersenyum padanya sebelum melangkahkan kaki keluar.